Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarudin dari Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi tentang ringkasan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari Profesor Dr. Syihabuddin Said. Baiklah, kita akan mulai presentasi ini. Bahwa dalam melakukan penyusunan bahan ajar, pertama kali kita mempunyai tujuan, yaitu pertama adalah peserta dapat memahami penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Kedua, peserta dapat memahami pengembangan dan evaluasi dan rubrik penilaian. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam penyusunan bahan ajar ini, pertama adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kedua adalah tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Ketiga adalah lembaran evaluasi bahan ajar. Keempat adalah rubrik atau kriteria penilaian. Pertama, teknik penyusunan bahan ajar. Dalam melakukan penyusunan bahan ajar, pertama-tama adalah kita harus mencantumkan judul atau materi yang akan disajikan. Dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kedua adalah menyusun bahan ajar cetak. Setidaknya ada 6 hal yang harus perlu kita pahami, yaitu 1. Susunan atau tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Dengan kita membuat kemasan yang menarik dan jelas, maka peserta didik akan tertarik untuk memahami bahan ajar tersebut. Kedua adalah bahasa yang digunakan adalah mudah. Maksudnya adalah mudah dimengerti dan mudah dipahami. Mampu menguji pemahaman, artinya setelah mempelajari bahan ajar ini, maka siswa akan paham apa yang dia peroleh dari bahan ajar tersebut. Keempat adalah adanya stimulan. Stimulan artinya bahwa setelah kita mempelajari bahan ajar ini, maka akan meningkatkan kompetensinya atau meningkatkan pengetahuannya. Kelima adalah nyaman untuk baca. Jadi bahan ajar yang kita susun itu nyaman dibaca, tidak menyusahkan. Jadi makanya di sini kunci pokoknya adalah tampilannya harus menarik. Terakhir adalah materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya harus sesuai dengan dengan judul yang kita buat, dengan tujuan yang kita buat, sehingga materi pembelajarannya bisa dimengerti oleh peserta didik. Kedua adalah pengembangan bahan ajar. Dalam mengembangkan bahan ajar ada 4 kriteria. Pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami. Pertama adalah karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam menulis strategi pembelajarannya. Kedua, interaksi pembelajarannya. Dalam pengembangan bahan ajar, kita harus materi yang akan disampaikan memiliki interaksi yang baik. Ketiga, pengelolaan kelas. Di sini penting sekali dalam pengelolaan kelas. Kita harus paham apa yang akan kita kembangkan bahan ajar ini digunakan untuk kelas apa, kelas tatap muka atau kelas online. Karena penting dalam pengembangan belajar ini. Keempat adalah pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran serta alat evaluasi yang akan digunakan. Dengan memahami 4 kriteria ini, maka bahan ajar yang akan dikembangkan adalah benar-benar sesuai dengan karakteristik si peserta pembelajaran. Ketiga adalah mengembangkan evaluasi. Dalam mengembangkan evaluasi, pertama adalah evaluasi mengambil suatu keputusan terhadap suatu yang ukurannya baik atau buruk. Jadi apa yang terdapat di dalam bahan ajar itu kita bisa lihat dari materinya, dari bahasannya, dari
isinya. Kedua, penilaian bersifat kualitatif, artinya penilaiannya bersifat kata-kata. Ketiga, penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dengan adanya penilaian ini, dengan adanya evaluasi ini, maka bahan ajar ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Keempat, penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran, sebagaimana siklus dalam lembar penilaian ini. Jadi dalam lembar penilaian pembelajaran, yaitu ada variabel yang akan kita nilai. Pertama adalah kecermatan isinya. Isinya harus valid, harus selaras, dan harus mutakhir, sehingga materi yang kita pelajari benar-benar materi yang mutakhir, sehingga peserta didik mengerti perkembangan bahan ajar tersebut. Ketepatan cukupan isi, jadi materi yang ada harus keluasan sesuai dengan tujuannya, kedalaman sesuai dengan tujuan pembelajarannya, keutuhan konsepnya. Ketiga, kecernaan, jadi isinya harus logis, runtut, cukup contohnya dan ilustrasinya, formatnya konsisten, ada penjelasan yang relevan dengan isi, ada penjelasan yang bermanfaat. Keempat adalah penggunaan bahasanya komunikatif, katanya singkat dan lugas, ada daftar senarai, ada kalimat yang efektif, paragraf memiliki gagasan utama, kalimat-kalimat dalam paragraf terpadu, kalimat-kalimat dalam paragraf koheren, saling mengikat antara paragraf yang satu dengan yang lainnya. Pewajahan kelima adalah narasinya tidak terlalu padat, ada bagian yang kosong, kalimat pendek, grafik, dan gambar bermakna. Demikianlah presentasi tentang penyusunan bahan ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.